Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Ani Harmini, Ayu Andaru Lisnawati, dan Nurul Alfiansa Al-Salamah. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang History of Non-Euclid Geometry atau sejarah geometri non-Euclid. Sebuah sejarah tentunya diawali dengan kelahiran. Kelahiran di sini yang akan kita bahas adalah kelahiran geometri. Baik, kita akan membahas secara mendalam tentang kelahiran geometri. Kelahiran geometri diawali pada zaman Babilonia di tahun 2000 sampai 1600 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa geometri bersifat empiris dan terbatas pada sifat-sifat yang dapat diamati secara fisik. Setelah zaman Babilonia, berkembang lagi kelahiran geometri yaitu pada bangsa Mesir di tahun 1800 sebelum Masehi yang menyatakan secara akurat menentukan volume frustum limas persegi. Setelah bangsa Mesir, kelahiran geometri juga disampaikan oleh bangsa Yunani di tahun 600 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa awal aksioma geometri mengutamakan logika dan penalaran daripada trial dan error. Selanjutnya kita masuk kepada puncak dari kelahiran geometri itu, yaitu pada tahun 300 sebelum Masehi yang disampaikan oleh elemen Euclid, di mana Euclid berhasil memunculkan postulat atau gagasan-gagasan umum dan 5 kebenaran yang jelas. Nah, 5 kebenaran yang jelas yang disebutkan oleh Euclid ini akan kita bahas secara mendalam, di mana 5 kebenaran yang jelas ini disebut dengan postulat. Oke, kita akan membahas postulat-postulat Euclid. Postulat Euclid ada 5. Untuk postulat yang pertama menyatakan menggambar sebuah garis lurus dari sembarang titik ke sembarang titik lain melalui 2 titik yang berbeda terdapat sebuah garis yang unik. Jadi, ketika kita akan membuat sebuah garis yang lurus, minimal itu harus menghubungkan 2 buah titik. Jadi, ketika ada 2 buah titik dihubungkan akan membentuk sebuah garis yang unik. Selanjutnya postulat kedua, untuk membuat sebuah garis berhingga yang kontinu dalam sebuah garis lurus atau bahwa setiap ruas garis dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi postulat kedua ini menyatakan bahwa setiap ruas garis itu dapat diperpanjang tanpa batas. Postulat yang ketiga, untuk mendeskripsikan sebuah lingkaran dengan suatu pusat dan jarak yang berarti jari-jari. Jadi postulat 3 ini mendeskripsikan tentang lingkaran dengan pusat lingkaran dan jarak atau yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Postulat keempat, semua sudut siku-siku adalah sama antara satu dengan yang lain atau di mana 2 sudut yang sama atau kongruen yang berperlurus itu dikatakan sudut siku-siku. Dan yang terakhir yaitu postulat kelima. Postulat kelima ini jika suatu garis lurus memotong, jika ada suatu garis lurus memotong 2 garis lurus lainnya, maka besar sudut alfa dan beta ini ketika dijumlahkan akan kurang dari besar 2 sudut siku-siku. Maka kedua garis lurus tersebut jika diteruskan sampai tak hingga akan bertemu pada sisi di sini pertemuannya, dan jumlah 2 sudutnya itu juga kurang dari 2 sudut siku-siku. Nah, dari 5 dalil tersebut, dari dalil pertama sampai keempat atau 4 dalil pertama itu hanyalah asumsi dasar. Sedangkan postulat yang kelima itu adalah sesuatu yang sangat berbeda. Telah dikemukakan bahwa Euclid telah mencoba dengan sia-sia untuk membuktikan dalil kelima sebagai teorema yang mengikuti dari 4 dalil yang pertama, dan dengan enggan memasukkannya sebagai dalil ketika dia tidak mampu melakukannya. Usahanya diikuti oleh upaya scholar, mungkin ratusan ahli matematika yang mencoba sia-sia untuk membuktikan postulat kelima yang membazir. Jadi Euclid belum menemukan bahwa postulat kelima itu mengikuti dari 4 dalil yang pertama atau 4 postulat yang pertama. Lalu beberapa ahli matematika itu berusaha membantu mencari pembuktian postulat kelima. Nah, kita akan melihat atau membahas beberapa para ahli yang mencoba mencari pembuktian postulat kelima untuk membantu si Euclid. Nah,
Kita masuk ke pencarian sebuah pembuktian Euclid kelima. Beberapa tokoh matematika yang berusaha membantu Euclid dalam mencari pembuktian postulat kelima. Yang pertama yaitu ada Proclus pada tahun 410 sampai 485 Masehi, terus ada John Wallis pada tahun 1616 sampai 1703, dan ada pendeta Yesuit Italia Saccheri pada tahun 1667 sampai 1733, dan ada Immanuel Kant pada tahun 1781, dan ahli matematika yang lain yang membantu untuk mencari pembuktian postulat kelima, yaitu matematikawan Swiss Lambert pada tahun 1728 sampai 1777, dan yang terakhir yaitu ahli matematika yang bernama Adrien Legendre di Prancis pada tahun 1752 sampai 1833. Baik, kita akan membahas secara terperinci satu demi satu. Yang pertama kita akan bahas menurut Proclus pada tahun 410 sampai 485 Masehi. Dia menyatakan bahwa sebaiknya dihapuskan. Jadi postulat kelima itu sebaiknya dihapuskan karena dari postulat keseluruhannya, karena postulat kelima adalah sebuah teorema yang melibatkan banyak kesulitan. Pernyataan karena dua garis bertemu semakin banyak ketika mereka dibuat. Garis-garis tersebut terkadang akan bertemu adalah masuk akal tetapi tidak penting. Nah, pernyataan dari Proclus ini akan kita coba jabarkan untuk melihat pembuktian untuk postulat kelima. Kita asumsikan dari pernyataan tadi, kita asumsikan postulat Euclid bukan sebagai postulat sejajar. Misalkan P merupakan titik tidak berada pada garis L, kita berbentuk jadi P itu tidak berada di garis L. Nah, kita akan bentuk garis M yang melalui titik P dan dia sejajar dengan L. Maka kita misalkan di sini garis PQ tegak lurus dengan L di Q, dan misalkan M-nya itu tegak lurus dengan PQ, M juga tegak lurus dengan PQ di P. Selanjutnya anggaplah ada garis selain N, yang sejajar dengan L. Nah, di sini kita anggap garis lain selain N yang sejajar dengan L adalah garis M. Maka garis N ini akan membentuk sudut lancip pada garis PQ yang terletak pada sisi kanan dari PQ. Bagian dari N di sebelah kanan ini di titik P itu seluruhnya termuat dibatasi oleh garis L, garis M, dan garis PQ. Selanjutnya kita misalkan ada titik Q yang sembarang, titik X ini sembarang di garis M yang letaknya di sebelah kanan P. Misalkan ada XY tegak lurus dengan garis L di Y, dan misalkan garis XY itu tersebut bertemu dengan garis N. Di sini XY bertemu dengan garis N di titik Z. Maka ruas garis XY itu besar dari luas garis XZ. Kita misalkan X-nya itu mundur. Kita misalkan X ini mundur dari garis M. Kita misalkan X di sini. Maka ruas garis XZ di sini dia akan meningkat secara tidak menentu. Karena ruas garis XZ dia secara tidak menentu meningkat, maka ruas garis XY itu juga akan mengalami peningkatannya secara tidak menentu. Tetapi jarak antara dua garis yang sejajar itu harus terbatas. Apabila kita merubah posisi X-nya itu menjauhi M, maka akan mengubah jarak antara dua garis yang sejajar. Oleh karena itu akan terjadi kontradiksi dan pengandaian kita salah. Kita tadi mengandaikan bahwa postulat Euclid itu tidak sejajar. Nah, ternyata setelah kita buktikan terbukti bahwa di sini M ini hanya merupakan satu-satunya garis yang melalui P yang sejajar dengan L. Karena ekuivalen dengan postulat sejajar Euclid. Jadi pernyataan dari Proclus di sini dia asumsinya adalah salah karena postulat Euclid itu adalah postulat yang sejajar sesuai dengan
postulat kelima. Selanjutnya yaitu ahli matematika Johannes Wallis, dia menyatakan diberikan segitiga ABC dan diberikan segmen garis DE, terdapat sebuah segitiga DEF dan sebangun dengan segitiga APC. Kemudian dia membuktikan postulat kesejajaran Euclid dari postulat barunya. Ternyata postulatnya dan postulat Euclid ekuivalen secara logis. Kita akan melihat pernyataan dari Wallis. Jika diberikan ABC, di sini ada segitiga A, B, dan C, dan suatu segmen dari DE, akan ada titik D sedemikian hingga terdapat segitiga DEF dibangun dengan segitiga ABC. Bagaimana memperoleh titik F-nya? Pada sisi DE kita dapat membentuk sudut DEF. Kita akan membentuk sudut EDP. Oke, sudut EDP di sini harus sama dengan sudut A, dan kita bisa membentuk sudut DEQ. Nah, sudut DEQ di sini harus sama dengan sudut B. Maka F akan diperoleh dari perpotongan antara perpanjangan DP dan perpanjangan EQ. Nah, di situ akan terbentuk sebuah titik perpotongan perpanjangan garis yang dinamakan dengan titik F. Akibatnya, sesuai dengan postulat Wallis, maka DP dan EQ yang berpotongan. Ingat bahwa sudut A ditambah sudut B kurang dari 180 derajat, maka sudut D ditambah sudut E juga kurang dari 180 derajat. Jadi postulat Wallis dapat dinyatakan sebagai jika dua garis berpotongan oleh suatu garis sedemikian hingga membentuk sepasang sudut yang berjumlah kurang dari 180 derajat, maka kedua garis tersebut pasti berpotongan. Postulat ini sangat mirip dengan postulat kesejajaran Euclid. Jadi postulat yang dinyatakan oleh Wallis ini memenuhi dan sama dengan postulat kesejajaran atau postulat kelima. Selanjutnya, ahli yang mencoba membuktikan postulat kelima yaitu Jesut Priest Chachery yang menyatakan bahwa hipotesis pada sudut lancip itu benar-benar salah, karena itu berlawanan dengan sifat garis lurus. Nah, si Chachery ini menyatakan hipotesis pada sudut lancip itu benar-benar salah. Dia mempelajari sebuah segi empat tertentu dengan tertentunya itu punya syarat bahwa satu dengan kedua sudut dasarnya itu siku-siku dan kedua sisinya itu kongruen, dan dia mau tahu bahwa kedua sudut puncaknya itu juga harus sama. Bagaimana dia dapat menyatakan kedua sudut puncaknya itu kongruen? Nah, di sini studi segi empat yang memiliki sisi yang sama panjang dan tegak lurus dengan sisi ketiga tanpa mengasumsikan sembarang postulat sejajar, beliau melakukan studi tentang segi empat tertentu yang sekarang disebut dengan segi empat Chachery dengan ruas garis AD itu sama dengan ruas garis BC, dan sudut dasarnya di sini sama, yaitu siku-siku di A dan di B. Nah, Chachery ingin membuktikan bagaimana sudut puncaknya. Nah, sudut puncaknya itu harus kongruen, yaitu harus sama sudut C sama sudut D-nya. Nah, untuk mencari berapa sudutnya agar kongruen, dia mengasumsikan 3 buah hipotesis. Yang pertama yaitu untuk sudut puncaknya itu hipotesis tentang sudut lancip, hipotesis tentang sudut siku-siku, dan hipotesis tentang sudut tumpul. Nah, jika postulat sejajar Euclid diasumsikan, maka hipotesis sudut siku-siku akan terjadi, karena postulat sejajar mengimplikasikan bahwa jumlah sudut sembarang segi 4 adalah 360 derajat. Jadi pembuktiannya si Chachery ini dari studi segi 4 untuk sudut puncaknya itu adalah sudut siku-siku. Jadi benar pernyataan Chachery yang menyatakan bahwa sudut lancip itu benar-benar salah karena menyalahi aturan garis lurus. Dan kembali lagi ke postulat keempat yang menyatakan dia adalah Euclid sejajar. Selanjutnya yaitu Immanuel Kant menyatakan bahwa melekat dalam struktur pikiran kita dan konsep ruang Euclid adalah sebuah kebutuhan yang terletak dari pemikiran kita. Dan ahli matematika Lambert menyatakan bahwa sudut yang tersisa haruslah lancip, siku-siku, atau tumpul. Seperti Chachery, Lambert mampu membuktikan bahwa sudut yang tersisa tidak dapat tumpul, tetapi ia juga tidak dapat memperoleh sesuatu yang kontradiksi. Pada kasus bahwa itu lancip, kita akan menyelidiki beberapa karakter segi empat Chachery dan Lambert pada bab 2.